Semoga kita diberi kelancaran dalam belajar, diberi kemanfaatan dan diberi keberkahan. Al-Fatihah. Ya, kami meneruskan dari materi yang disampaikan oleh Pak Siril kemarin. Kalau kemarin adalah pengertian pesantren. Untuk yang kesempatan hari ini adalah kategori dan komponen pondok pesantren. Saya singgung kembali kemarin pengertian dari pesantren. Nah, itu adalah lembaga atau istilahnya adalah tempat pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran atau yang khusus pada pembelajaran agama Islam yang diasuh oleh kiai. Itu secara istilah terus secara umum pengertian dari pesantren yang disampaikan oleh Bapak Siril kemarin. Dan pada kali ini mengenal pesantren, ini gambar pesantren, diambil dari salah satu pondok pesantren. Ini pesantren itu bukan hanya seperti gedung-gedung di sini, tidak. Yang penting ketika ada tempat atau asrama untuk santri dan juga ada kiainya, ada santrinya, itu juga bisa dikatakan dengan pesantren. Nanti saya ungkapkan tentang masalah bagian-bagian pesantren, ada yang pesantren salaf, ada yang pesantren khalaf, dan juga ada yang pesantren modern. Ini sebagian contoh secara umum gambar pondok pesantren seperti ini. Ini asrama yang dihuni oleh para santri. Dan di bawahnya ini masjid, biasanya kegiatan-kegiatan seperti sholat jamaah atau istighosah malam anak-anak pondok, ini biasanya ditempati di sini. Ini gambaran secara umum tentang pesantren. Sekarang tipologi pondok pesantren. Ciri-ciri pesantren secara global memang hampir sama. Namun dalam realitanya terdapat beberapa perbedaan, terutama jika dilihat dari proses dan substansi yang diajarkan. Semua memang sama dalam segi umum pondok itu, cuman yang berbeda itu dalam segi kegiatan-kegiatannya. Karena apa? Karena pondok pesantren sendiri itu sudah ada pembagian, ada yang seperti salaf, ada kholaf, dan modern. Dan nanti saya akan singgung kategori pondok-pondok pesantren yang terbagi menjadi 3 kelompok tersebut. Pesantren salaf, pesantren kholaf, dan pesantren modern. Terus yang A, pesantren salaf. Ini yakni lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki tradisi keilmuan yang berbeda dengan tradisi keilmuan yang ada pada lembaga pendidikan Islam lainnya, seperti madrasah. Kita ketahui bahwa pesantren yang zaman dahulu atau itu istilahnya dikenal dengan pesantren tradisional yang masih melestarikan budaya-budaya dengan pengajian kitab kuning. Itu namanya pesantren salaf. Kitab kuning banyak, ada yang mungkin dari matan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Yang penting itu yang dikaji adalah khusus spesial kitab kuning. Ini salah satu ciri utama pesantren yang membedakan dengan lembaga pendidikan Islam lainnya adalah pengajaran kitab klasik yang sebagai kurikulumnya. Jadi pondok pesantren itu mempunyai kurikulum tersendiri. Kurikulum seperti apa? Saya ambil contoh seperti salah satu pondok pesantren. Kurikulumnya apa? Syaratnya ketika nanti tamat aliyah pondok atau tamat jenjang yang paling tinggi, itu syaratnya adalah mensetorkan Nadham 1000 Alfiyah. Itu syarat utama. Itu kurikulum itu sudah ditentukan oleh pondok pesantren. Lah ketika kok nanti ada anak peserta didik atau anak santri
kok tidak bisa mencapai 1000 lebih 2 nadam bait alfiyah, ya berarti dinyatakan tidak lulus, ya itu juga bisa dikatakan kurikulum persyaratan kelulusan anak pesantren. Itu salah satunya. Jadi kurikulumnya itu tidak ditentukan oleh pemerintah. Juga sistem pendidikan di pesantren salaf tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan di Dayah. Dayah ini maksudnya aku seperti di surau atau di pojok-pojok masjid dan sebagainya. Nah, ini tidak jauh berbeda. Seperti biasanya ketika kiai atau pengasuh pondok pesantren ingin mengaji kitab, balah kitab, nah, itu biasanya di teras masjid, ada kursinya pak kiainya di situ, dan santri-santri juga mendekat, istilahnya ketika ngaji bandungan kepada pak kiai. Itu khas pesantren yang masih lestari pada saat-saat ini. Atau di sini yang tampilkan dari PPT saya, para santri duduk membentuk lingkaran dan kiai menerangkan pelajaran, itu juga bisa. Ini biasanya ketika santrinya sedikit membuat lingkaran, tapi ketika santrinya banyak, itu biasanya sampai belakang tuh, sampai apa namanya, desek-desekan cara bahasa Jawa ini. Dalam mengajarkan kitab-kitab klasik tersebut, seorang kiai menggunakan metode wetonan bandungan. Baik itu nanti dari kitab fikih atau kitab tauhid atau kitab tasawuf. Ketika yang ngaji pak kiai, santri mendekat dan memaknai. Ini tradisi pesantren yang masih ada. Banyak pesantren-pesantren yang melestarikan budaya seperti itu. Nah, ini juga pondok pesantren salaf ini memiliki prinsip-prinsip atau nilai yang membedakan dengan lembaga pendidikan lainnya. Ini membedakan dengan lembaga pendidikan lainnya. Prinsipnya apa? Nah, kalau pendidikan yang lain itu mungkin bisa menerbitkan buku-buku, nah, tapi lembaga pesantren pun juga bisa menerbitkan buku-buku seperti sekarang banyak anak-anak santri salaf pondok pesantren yang mampu menunjukkan buku-buku tersebut. Itu juga tak kalah jauh bedanya. Filsafat pendidikan teosentris, yakni suatu pandangan yang menyatakan bahwa semua kejadian, proses dan kembali pada kebenaran Allah atau kearifan hidup, kesederhanaan, kolektivitas. Atau organisasi-organisasi itu juga ada seperti jamiah, pondok. Biasanya kalau pondoknya itu besar, itu biasanya mengadakan setiap daerah-daerah itu mengadakan organisasi. Biasanya mengadakan kegiatan seperti al-berjanji, jamiahan dan sebagainya. Juga kemandirian, santri itu hidup mandiri di pondok pesantren. Mandi, makan kadang ada yang memasak, zaman dulu banyak yang masak. Tapi sekarang meskipun pondok-pondok salaf juga ada, modelnya itu kos makan. Contohnya ibaratnya membeli kartu untuk makan juga ada. Biasanya yang santri yang tidak memasak atau memalas memasak, itu ada santri membeli kos kartu. Biasanya dulu saya itu pernah 120.000 mendapat 30 kartu kos makan, hanya makan saja. Itu juga ada. Ini gambar pesantren salaf. Nah, ini kegiatan-kegiatan saat makan bersama, ini menggunakan kalau daerah Kudus itu nampan biasanya ya. Nah, daerah Jawa Timur itu lengser. Nah, ini kegiatan khas anak pondok ketika makan malam. Bahkan pagi pun juga begitu. Nah, ini biasanya kalau sesudah kegiatan seperti musyawarah
atau kegiatan ngaji dengan Pak Kiai atau ngaji dengan Pak Ustadz, aja waktu yang kosong biasanya anak-anak makan. Ya, ini gambar yang di paling bawah ini ketika ngaji. Ya, ini biasanya ngaji kan banyak anak yang berada di teras asrama karena Pak Kiainya itu menggunakan sound atau menggunakan mikrofon, itu biasanya terdengar dari depan teman asrama. Ya, biasanya ini kalau ngaji biasanya kalau yang telat seperti ini. Ini juga yang jelas gambar-gambar ini adalah gambar tentang pondok salaf. Seperti ini, gambar sederhana sekali. Sekarang pesantren kholaf. Pesantren yang menggabungkan antara sistem pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Berarti ini mengkombinasikan antara kitab salaf dan pelajaran modern. Sehingga pengajarannya tetap menggunakan kitab kuning, namun secara reguler sistem kurikulum nasional madrasah tetap berkembang. Ya, ini juga banyak sekarang yang mendirikan pondok pesantren plus madrasah, seperti ini contohnya. Kegiatan seperti malam mungkin musyawarah, ngaji Pak Kiai, dan paginya itu sekolah. Ya, sekolahnya itu tetap menggunakan kurikulum madrasah seperti nanti ada PAI-nya seperti SKI, Quran hadis, akidah akhlak dan sebagainya. Bahkan dimasuki pelajaran umum. Nah, ini yang menyatu antara pembelajaran pondok pesantren dengan pelajaran modern madrasah seperti ini. Ini bukti bahwa pesantren kholaf juga masih ada. Bahkan sampai sekarang pun semakin berkembang. Ini kalau ngaji di pondok, paginya sekolah madrasah. Ini pesantren kholaf. Yang C, pesantren modern. Pesantren yang tipe pengembangannya sudah meninggalkan sistem pembelajaran tradisional. Dari mungkin sudah disetting oleh pengurus pondok atas utusan oleh Pak Kiainya mungkin, membangun pondok tapi yang bersifat modern. Berarti meninggalkan sistem pembelajaran tradisional. Tetap dia itu mempelajari pelajaran agama, akan tapi dia itu meninggalkan tradisional zaman dahulu, seperti mungkin kitab-kitab yang berbau kitab kuning dan sebagainya, itu ditinggalkan. Bentuknya tetap pondok asrama. Nah, terus pembelajaran seperti apa? Ya pembelajaran mungkin menggunakan metode-metode seperti buku-buku yang sudah dikemas atau sebagainya, itu juga bisa. Yang jelas khas tradisionalnya itu tidak ada. Penerapan sistem belajar tampak pada kelas-kelas, biasanya di kelas-kelas. Nah kemarin kan tadi kan yang salaf itu kan di emper-emper masjid dan sebagainya. Tapi kalau yang modern itu di kelas-kelas, di perkotak-kotak cara istilahnya, setiap kelas dibagi berapa dan sebagainya. Kurikulum yang berlaku bersifat secara nasional, tidak secara arahan dari Pak Kiai langsung. Bahkan santri ada yang menetap, ada juga yang tidak. Biasanya yang dekat-dekat itu tidak menetap. Nak coro di Kudus itu dilaju. Nak coro di Jawa Timur itu status duduk. Duduk berarti itu belajarnya di pondok, tapi statusnya dia itu pulang pergi. Dan juga Kiai berperan sebagai pengajar langsung di kelas dan sebagai koordinator proses belajar mengajar. Ini kalau pondok pesantren modern itu Pak Kiainya langsung turun lapangan, turun mengecek anak-anak peserta didiknya. Tapi kalau salaf tadi kan enggak, Pak Yai biasanya rawuh ke masjid setelah jamaah,
ya, terus ngaji kitab, santri-santri membuat lingkaran atau saking banyaknya mungkin pada di belakang semua itu perbedaannya seperti itu antara pondok yang salaf dengan pondok yang modern. Kalau pondok yang khalaf tadi atau itu kan saling melengkapi antara salaf kalau malam, pagi biasanya itu sekolah, itu yang sekolah formal itu biasanya yang pondok pesantren khalaf. Ini pondok-pondok pesantren modern seperti ini mungkin bangunannya mungkin agak jauh beda dengan pondok pesantren yang salaf, ini yang modern. Ya, ini termasuk pondok-pondok modern bangunannya mewah. Karena apa? Karena setiap anak itu sudah mendapat fasilitas tersendiri-sendiri. Beda kalau pondok pesantren salaf. Seperti saya dulu satu kamar 20 orang. Nah, itu pondok-pondok salaf seperti itu, 20 orang. Bahkan kadang tidak ada yang dapat tempat tidur, tidurnya di teras depan asrama juga ada. Bahkan ada yang satu kamar 30 orang. Nah, itu juga ada. Itu perbedaannya. Otomatis biayanya lebih mahal di pondok modern dibandingkan dengan pondok yang salaf. Nah, pondok salaf itu cara ibaratnya murah-murahan. Itu. Nah, ini pondok modern elit sekali ini bangunannya. Nah, ini yang tambahan kemarin tadi kan pesantren salaf, kholaf dan pesantren modern. Ini saya beri tambahan ini pesantren kilat. Bukan kilat-kilat yang menyambar tidak. Nah, ini pesantren yang pembelajarannya semacam training dalam waktu relatif singkat dan biasa dilaksanakan pada waktu libur sekolah. Ini meskipun tidak di libur sekolah, kalau di pondok salaf itu biasanya seperti Ramadan, ya, biasanya tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 15 Ramadan atau sampai tanggal 20 Ramadan itu santri kan ikut ngaji, ya itu loh namanya pesantren kilat. Atau lagi seperti di daerah mana kemarin, daerah Gedang Sewu. Selama 2 bulan santri sudah mendapatkan paket pelajaran mulai jurumiyah, imriti, alfiyah, makron, dan juman. Nah, itu juga ada. Ini namanya pesantren kilat. Waktunya yang dibatasi. Ya, ini waktu yang dibatasi. Yang penting targetnya itu adalah khatam. Yang dibaca oleh Pak Kiai itu khatam. Dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini namanya pesantren kilat. Atau juga kilatnya itu mungkin dalam 2 bulan juga bisa dikatakan pesantren kilat. Yang penting itu tidak sampai bertahun-tahun tinggal di asrama. Itu. Banyak anak-anak santri biasanya kalau liburan itu biasanya ikut pesantren kilat. Kalau pondok salaf biasanya liburnya kan 2 kali. Maulid dengan akhir sana, yaitu sebelum Ramadan. Cara wong liburan akhir tahun terus nimbal Ramadonan. Ini khas pesantren kilat. Nah, ini kalau yang saya tampilkan di PPT di sini, pesantren ini menitik beratkan pada keterampilan ibadah dan kepemimpinan. Tapi realita yang ada biasanya dia tuh mengejar makna biar cepat rampung, cepat selesai. Terus biasanya itu dapat sanatan cara beratnya itu. Sedangkan santri terdiri dari siswa sekolah yang dipandang perlu mengikuti kegiatan keagamaan di pesantren kilat. Pas libur sekolah karena ini. Tapi biasanya kalau yang masih sekolah, kok masih belum mumpuni, masih kecil, ini biasanya tidak dianjurkan. Ini bagi anak, kalau yang sekolah ini biasanya bagi anak yang sudah mumpuni, cara ibarat ini belajarnya sudah mumpuni, itu biasanya ikut pesantren kilat. Ini tipologi pondok pesantren menurut pendapat yang lain. Menurut Yakub,
yang dikutip oleh Khozin mengatakan bahwa ada beberapa pembagian pondok pesantren dan tipologi, yaitu ini ada 4. Salafi yang saya sebutkan tadi, yang meletakkan pertahanan pelajaran dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Berarti di situ pondoknya khusus kitab agama saja. Kitab membahas tentang masalah keagamaan, kitab kuning. Yang berbau umum itu ditiadakan, itu pesantren salafi. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang pun ada masih pondoknya. Pesantren kholaf ini menerapkan sistem pengajaran klasikal, ilmu umum dan ilmu agama, secara juga memberikan pendidikan keterampilan. Ini pesantren kilat. Ini yang terakhir tadi yang belum sebutkan, pesantren terintegrasi. Pesantren yang lebih menekankan pada pendidikan vokasional atau kejuruan, sebagaimana Balai Latihan Kerja di Departemen Tenaga Kerja. Ini juga ada BLT. Saya juga pernah datang ke suatu pondoknya itu juga punya BLT sendiri, kejuruan. Itu ada tempatnya sendiri, disendirikan tempatnya. Itu juga disediakan oleh pondok pesantren. Itulah di Indonesia berbagai macam-macam pondok pesantren, baik salaf, baik yang kholaf, dan juga yang modern, pesantren kilat itu juga ada. Tapi biasanya pesantren kilat itu sudah menyatu dengan pondok pesantren yang sudah didirikan. Karena apa? Karena sistemnya hanya belajar selama 3 minggu atau mungkin sampai paling lama itu 1 bulan. Unsur atau komponen pesantren. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Ini komponen pesantren. Ini syarat atau unsur-unsur dari pesantren itu. Pertama, kiai. Sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren. Mendirikan pesantren kok tidak ada kiainya, jadi tidak bisa dikatakan pondok pesantren. Pasti ada kiainya. Karena apa? Dia itu yang merawat, yang mendidik, yang mengarahkan kepada santri. Dan kedua, santri, peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Membuat bangunan pondok tanpa ada santri juga tidak bisa dikatakan pesantren, karena nggak ada santrinya. Nah, contoh bangunan saja nggak ada santrinya, tidak bisa dikatakan pondok pesantren. Harus ada kiai dan juga ada santri. Yang ketiga, masjid atau musola. Ini biasanya pondok-pondok itu belum tentu ada masjidnya, biasanya musola atau langgar. Itu biasanya apa? Yang fungsinya ini sebagai tempat pengkajian. Anak-anak mengaji pada Pak Kiai, biasanya di musola atau di langgar atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pondok. Nah, ini itu unsur yang ketiga. Yang keempat, adanya pondok atau asrama. Syarat bisa dikatakan pondok pesantren itu harus ada asramanya. Ketika hanya bangunan satu saja tanpa ada asrama untuk anak-anak, tidak bisa dikatakan pondok pesantren. Itu nanti arahannya mungkin bisa dikatakan madrasah atau sebagainya. Yang jelas itu bukan pondok. Karena fungsinya pondok itu adalah menampung anak-anak santri. Yang kelima, itu adanya kitab kuning atau materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Kitab kuning yang sudah ditentukan oleh pondok pesantren atas dewe Pak Kiai, biasanya seperti itu. Dan setiap pondok-pondok pun berbeda-beda kurikulum dipakai. Mungkin dari pondok A menggunakan sampai kurikulumnya sampai Ukudul Juman. Mungkin pondok B kurikulumnya sampai Alfiyah bin Malik, itu juga ada. Yang penting sudah ada kiai, santri, ada bangunan, ada tempat untuk sholat berjamaah atau mengkaji. Yang keenam, metode pengajaran sorogan, bandongan atau wetonan, dan al-ijnul ijazah, serta model pembelajaran utawi iki-iku. Nah, ini khas anak-anak Jawa, santri Jawa itu menggunakan utawi iki-iku. Ya. Zaidun utawi Zaid, ya, itu seperti koimun iku wong kang ngadeg, ya, seperti itu biasanya khas
anak-anak pesantren. Ini yang masih dilestarikan sampai saat ini. Lah metode pengajaran sorgan seperti apa? Ini saya beri gambaran. Ini gambaran sistem sorgan. Santri membaca, memaknai. Ketika ada yang salah, ustadznya atau Pak Kiainya langsung itu membenarkan. Ini sistem sorgan. Nah, ini lebih relatif karena apa? Ketika santri membaca sudah berarti tahu kelemahannya di mana. Ini tahu. Ini bagi saya itu sangat relatif. Sistem seperti ini tidak ada di pondok-pondok selain yang pondok salaf, biasanya tidak ada. Yang ada di pondok salaf. Kebanyakan, entah mungkin kedepannya nanti juga ada ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas mulai ketika saya mondok sampai sekarang pun itu pondok salaf yang masih melestarikan seperti ini. Ini sorogan dan bandongan. Sorogan itu apa Pak? Biasanya sorogan itu adalah artinya menyodorkan metode ini. Nah bandungan, ini Pak Kiai yang membaca, santrinya yang memaknai dan menyimak. Ya, ini biasanya Pak Kiai menggunakan kitab-kitab yang agak level tinggi seperti kitab Ihya Ulumuddin, kitab Sahih Bukhari. Ya, itu biasanya sistemnya adalah sistem bandungan. Sampai di sini tentang masalah ya ini sistem bandungannya utonan ya sudah selesai. Itulah pondok-pondok pesantren yang berada di Indonesia. Tinggal panjenengan dengan anak peserta didik itu ikut yang programnya mana, tapi tetap semuanya adalah manfaat. Karena apa? Karena adalah tetap melakukan kegiatan belajar mengajar. Di situ Pak Agus ya. Terima kasih Pak